Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, wajib menghambakan diri kita dalam sehari semalam 17 kali. Kenapa harus 17 kali? Karena kita melaksanakan salat 5 kali sehari semalam, yang sahnya salat adalah surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ketika kita ucapkan terwakili 99 namanya Allah, itulah Asmaul Husna, terwakili dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu juga sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah baik di dunia lebih-lebih di akhirat, syaratnya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah yang langsung diterima, yang langsung dibalas di dunia ini hanya satu, hanya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat, puasa, zakat, haji kita dan seluruh amal ibadah yang lain itu nanti kita terima ketika kita pada hari akhirat, ketika kita sudah wafat. Tetapi pahala salawat kepada Rasulullah langsung dijawab oleh Allah. Apa jawaban Allah? Kasih sayang, rahmatnya Allah akan diberikan hamba Allah yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai sabda Rasulullah, "Masalla ala salatan sallallahu alaihi wasallam biha asyara." Barang siapa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu salawat, Allah membalas rahmat kasih sayang 10 kasih sayang. Ya, langsung kita diberikan kasih sayang oleh Allah. Syarat untuk bisa disayangi oleh Allah, syarat untuk bisa diterima ibadah kita, syarat untuk bisa diterima doa kita, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Kembali dari ayat yang saya bacakan tadi, ayat ini memberikan penjelasan tentang tolak ukur sebagai hamba Allah dan tolak ukur sebagai pemimpin diri kita, baik menjadi pemimpin yang kita akan pilih. Ukurannya untuk kita bisa pilih pemimpin ke depan, baik itu presiden,
baik itu gubernur, baik itu bupati, termasuk di dalamnya anggota DPR, adalah ukurannya adalah salatnya kita lihat. Kenapa harus salatnya? Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Lantas kalau ada pemimpin yang kita pilih, yang kita punya andil di dalamnya, ketika dia tidak salat, maka kita juga ikut di dalamnya ambil andil berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita memilih pemimpin yang tidak beriman, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah. Bagaimana bisa terhindarkan namanya kemungkaran kalau kita tidak salat? Maka sudah jelas dia tidak akan memikirkan kita, yang dia pikirkan dirinya sendiri, yang ada di sekelilingnya yang membantu dia. Ini yang pertama. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas permukaan bumi ini menjadi contoh teladan kita. Apa yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin dunia? Bukan saja satu negara, tapi dunia yang dipimpin. Bahkan 100 pemimpin dunia mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin nomor wahid, nomor satu. Orang yang tidak beriman saja, yang tidak percaya tentang Islam, mengakui Rasulullah sebagai pemimpin dunia yang nomor satu. Dari mana ukurannya? Ukurannya ada 5 sifat yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki sebagian banyak orang. Maka ukuran untuk memilih pemimpin ke depan, adakah dari 5 sifat yang dimiliki Rasulullah yang akan kita pilih ke depan? Inilah contoh. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah telah menegaskan, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan, contoh yang baik untuk kita teladani sebagai umat manusia. Apanya yang harus kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama, memiliki sifat as-shadiq, kebenaran. Apa yang disampaikan, apa yang diprogramkan, apa yang dijanjikan, itulah yang dilaksanakan. Itulah as-shadiq. Dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Kalau kita mau melihat as-shadiqnya Rasulullah, bacalah Al-Quran. Lantas bagaimana mencontoh Rasulullah kalau pemimpin kita tidak tahu baca Quran? Maka yang ikut memilihnya, ikut andil di dalamnya, akan berdosa memilih pemimpin yang tidak beriman, yang tidak tahu salat, yang tidak tahu salawat, yang tidak tahu mengaji. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah sifat asli. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Yang kedua, sifat yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus dimiliki seorang pemimpin ke depan adalah sifat al-amanah, terpercaya. Kepercayaan itu hanya datang satu kali. Ketika kita tidak percaya, jangan pernah percaya kedua kalinya, karena dia akan melakukan seperti apa yang pernah dilakukan kepada kita. Inilah sifat munafikun. Inilah yang ditakuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang yang mengaku dirinya Islam, selalu melakukan pencitraan. Dan inilah zaman Nabi itu terjadi. Siapa yang membunuh Umar bin Khattab? Orang yang selalu sama Umar bin Khattab, selalu sama di dalam masuk dalam masjid. Siapa yang bunuh Utsman bin Affan? Itu orang-orang munafik, mengaku dirinya Islam, mengaku membela Islam, tetapi mencari kesempatan bagaimana membunuh Utsman bin Affan. Begitu juga yang membunuh Ali bin Abi Thalib, orang yang selalu bersama keluar masuk di rumahnya Ali bin Abi Thalib, ketika mendapat kesempatan dibunuh Ali bin Abi Thalib. Siapa yang membunuh cucunya Rasulullah? Hasan dan Husain, bukan orang jauh, tetapi orang-orang dekatnya Hasan dan Husain. Siapa yang membunuh Husain? Siapa yang membunuh Hasan? Husain dibunuh di Karbala, dipenggal kepalanya. Yang mengaku pendukung setianya, tapi ternyata setelah datang di Karbala jadi bunuh, dan setelah bunuh dia dipenggal kepalanya dan ditusuk lehernya di pedang dan dibawa keliling kota. Itulah yang menjadikan wafatnya Husain bin Ali. Siapa yang melakukan, yang mengakui dirinya Islam, pembela Islam, tapi ternyata adalah musuh dalam Islam. Inilah kita harus hati-hati.
Siapa yang membunuh Hasan? Orang dekatnya yang selalu sama dengan Hasan. Dia diracuni oleh istrinya sendiri karena diiming-iming, ketika kamu bisa bunuh Hasan, kamu akan saya berikan jabatan. Hasan diracuni sehingga isi dalamnya semua keluar lewat mulutnya. Makanya pernah terjadi pada Rasulullah sudah diberikan gambaran, Rasulullah ketika cium Husain selalu dicium lehernya. Kalau dicium Hasan selalu dicium mulutnya. Husain pernah cemburu kepada Hasan. Ya, kenapa kalau saya dicium selalu leher saya, kalau Hasan dicium mulutnya? Karena desakan Husain. Maka Rasulullah menyampaikan, wahai cucuku, wahai darah daging, kamu tidak tahu saya diberikan petunjuk oleh Allah bahwa kamu akan dipenggal kepalamu. Kenapa Hasan saya cium mulutnya? Dia akan diracuni dan semua isi dalamnya dimuntahkan keluar. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan, siapa yang melakukan ini? Inilah yang mengaku dirinya Islam, tetapi dia musuh dalam Islam. Inilah yang disebut di sekarang Islam pencitraan. KTP-nya Islam, tetapi dia sebenarnya musuh Islam. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Sifat yang ketiga dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat al-fatana, cerdas. Jelas kecerdasannya, jelas ijazahnya, jelas pendidikannya, dari mana dia menuntut ilmu. Jangan sampai sudah dicuci otaknya dengan ilmu-ilmu yang tidak berdasar pada Al-Quran dan hadis. Sudah jelas dari dasar pendidikannya dari pesantren, yang tentunya kita harus melihat bahwa orang yang pesantren itu sudah diakui bahwa pendidikan yang didapatkan itu adalah selalu berpegangan pada Al-Quran dan hadis Rasulullah, selalu tunduk, selalu patuh pada ajaran-ajaran yang ditetapkan oleh Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita buta karena azutan, kita salah memilih. Ingat, salah memilih itu akan berdampak pada diri kita dan keluarga kita 5 tahun ke depan. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh, inilah fatana, cerdas, jeli melihat situasi dan kondisi siapa dia, lihat jejaknya, lihat temannya siapa dia, bagaimana sepak terjangnya, bagaimana ketika dia memimpin, yang tentunya sudah menjadi contoh dan kita tidak jauh, apalagi media sudah di depan mata memberitahukan tentang kebenaran itu. Siapakah yang terbersih dari korupsi dan siapa yang calon pemimpin kita yang masuk dalam kategori korupsi, itu sudah digambarkan dalam media, kita tahu cuma lewat media. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, itulah sifat al-fatana, cerdas melihat. Sifat yang dimiliki yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat at-tabligh, selalu menyampaikan dakwah. Jadi bukan saya tugasnya para mubaligh, para ustaz untuk menyampaikan dakwah. Semua berkewajiban menyampaikan dakwah sesuai surah Ali Imran ayat 104. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara segolongan umat menyuruh kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran, sesungguhnya itulah orang yang beruntung. Syarat untuk bisa mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, ajak manusia ke jalan kebenaran. Kita selalu berdakwah, kita lihat, kita berikan pengarahan ketika salah, apanya yang kita harus lihat. Ada tanda yang dimiliki Rasulullah. Dari 5 sifat yang dimiliki Rasulullah, sifat yang kelima yang dimiliki Rasulullah sebagai calon pemimpin yang kita akan pilih ke depan, yang memiliki 4 sifat ini adalah sifat dermawan. Yang mana kita dermawan bukan karena kita kaya baru mau menyumbang, nanti ada maksud dan tujuan kita, karena kita mau dipilih, kita memberikan makanan dan minuman, sembako. Bukan itu orang dermawan, karena ada maunya. Bahkan ditegaskan orang yang memberikan sedekah, memberikan apapun, berikan uang, lantas ada tujuan untuk bisa kita kembali pada dirinya, itu haram hukumnya. Jadi bukan lagi orang yang menyogok dan disogok, bukan berdosa, tapi langsung neraka. Kalau berdosa masih bisa kita bertaubat, tapi ini ganjarannya langsung neraka.
yang menyogok dan disogok sama-sama masuk neraka. Bukan berdosa. Kalau berdosa masih selesai melakukan kesalahan, kita taubat, selesai persoalan. Tapi ini langsung tidak ada maaf baginya, langsung masuk dalam neraka. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Jangan karena kita diiming uang sembako kita memilih yang bertentangan dengan kata hati kita, maka kita mengambil andil di dalamnya. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Kita berkewajiban menyampaikan bagaimana kita menjadikan negara ini menjadi negara baldatun thayyibatun warabul ghafur, yang tentunya kembali kepada penghuninya kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, innallaha la yugairu ma biqaumi hatta yugairu ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah situasi dan kondisi manusia kecuali manusia merubah dirinya sendiri. Kalau kita mau sejahtera, kalau kita mau bagus, yang bisa merubah situasi dan kondisi itu kembalinya kepada kita sebagai hamba Allah. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan, olehnya itu selalu kita memohon, ya Allah berikanlah kami pemimpin yang jujur adil, yang bisa membawa perubahan, bisa membawa yang lebih bagus yang kita jalani. Itulah yang selalu kita minta. Semua yang tiga ini adalah terbaik, tetapi kita lihat yang paling terbaik yang di dalamnya memiliki 5 sifat yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami sebagai pembaling berkewajiban menyampaikan yang tentunya bukan memaksa tapi kembalinya kepada diri kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum adin wa nafa'ani wa yakum bihi min al-dzikri hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-hayyah innaka sami'un qariibun mujibud da'wati ya kal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.